Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Agus. Pagi ini Pak Agus akan membahas tugas yang pernah Pak Agus berikan pada kalian, yaitu tugas 3 matematika sebanyak 15 soal. Di sini Pak Agus akan menjelaskan sehingga nanti anak-anak bisa tulis kembali di buku tulis, kemudian pahami lagi, sehingga anak-anak memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk khususnya operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Baik, siap ya? Kita mulai sekarang. Baik, soal nomor 1. Kemarin Pak Agus menuliskan soal 8 ditambah negatif 10 kemudian dikurangi negatif 15 sama dengan titik-titik. Tentunya anak-anak masih ingat pembelajaran kita kemarin bahwasanya kalau ada penjumlahan dan pengurangan seperti ini, yang diingat pertama kali itu adalah kesepakatan tidak boleh ada dua tanda yang sama. Nah, kalau kita lihat dalam soal nomor 1 ini ada dikurangi negatif, itu tidak boleh. Maka ini kita ubah dulu. Mestinya kita ubah menjadi 8 ditambah negatif 10 itu tetap, karena ini berbeda tidak masalah. Dikurangi negatif ini yang tidak boleh, menjadi ditambah 15. Kok ditambah? Karena negatif dikali negatif. Ingat, tanda kurung adalah perkalian. Negatif dikali negatif itu menjadi positif, sehingga seperti ini 8 ditambah negatif 10 ditambah 15. Kemudian proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya kita kerjakan dua-dua. Dua-dua itu maksudnya dua bilangan. Kalau ini ditambah negatif 10, 8 itu bilangannya positif, ditambah negatif 10 bilangannya negatif. Ingat kesepakatannya, dua buah bilangan yang berbeda hasilnya selisih. Artinya ini berarti harus diselisih. Selisih antara 8 dan 10. Berarti 2 kan selisihnya, karena lebih banyak yang negatif maka hasilnya negatif 2. Kemudian kita lanjutkan ditambah 15. Ya, ini dua bilangan lagi. Dua bilangan yang dijumlahkan dan berbeda lagi, maka hasilnya selisih. Maka negatif 2 ditambah 15 adalah selisihnya 13. Karena lebih banyak yang positif, maka hasilnya adalah positif 13. Tertulis seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah negatif 7 ditambah negatif 3 ditambah negatif 24 sama dengan titik-titik. Proses pertama kita lihat apakah ada tanda yang berbeda atau yang apakah ada tanda yang sama? Sepertinya nggak ada anak ya. Ini tambah, ini negatif. Ini tambah, ini negatif, tidak ada. Pak, ini negatif, itu berarti betul sama tapi melewati tanda ini. Tanda yang berdekatan yang sama itu nggak boleh. Ya, artinya ini bisa langsung kita kerjakan. Kita kerjakan dua-dua. Berarti yang kita kerjakan negatif 7 ditambah negatif 3. Dua bilangan yang sama hasilnya dijumlahkan. Berarti 7 dengan 3 dijumlahkan menjadi 10. Artinya karena bilangan negatif yang dijumlahkan berarti negatif 10. Lanjut ke ditambah negatif 24. Nah, sama dengan negatif dengan negatif artinya ditambahkan karena sama. Berarti menjadi negatif 34. Nomor 3, negatif 2 ditambah 10 dikurangi negatif 8. Ada tanda yang sama. Dikurangi negatif ini nggak boleh, harus diubah dulu. Negatif 2 ditambah 10 ini menjadi ditambah 8. Lanjut, kemudian kita harus dua-dua. Negatif 2 ditambah 10, dua bilangan yang berbeda, maka hasilnya diselisih. Selisih 2 dan 10 adalah 8, ya kan? Negatif atau positif? Positif, karena lebih banyak yang positif. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Selesai.
Nomor 4 sama anak-anak, ternyata kemarin Pak Agus waktu ngetiknya nggak fokus, jadi mohon maaf sama. Kita lompat aja ya, hasilnya sama dengan nomor 3. Oke. Ada nomor 5, ada tanda yang sama lagi. 16 dikurangi negatif 21, maka menjadi 16 ditambah 21 ditambah 15. Kita lanjut 22. Dua bilangan yang sama berarti hasilnya dijumlah. 37 ditambah 15. 37 tambah 15 hasilnya 52. Selesai. Nomor 6. 56 dikurangi negatif 28 dikurangi 12. Ada tanda yang sama kan? Nah, ini kita ubah dulu. 56 ditambah 28 dikurangi 12. Kemudian kita kerjakan dua-dua. 56 ditambah 28 berarti 84 dikurangi 12 sama dengan ini artinya sebenarnya penjumlahan yang berbeda, positif dan negatif. Itu artinya berarti 72 positif hasilnya. Oke. Baik, selanjutnya negatif 34 dikurangi 45 dikurangi negatif. Nah ini berarti negatif 34 dikurangi 45 ditambah 58. Nah itu negatif dengan negatif itu berarti sama kan? Berarti ini dijumlah, artinya negatif 79. Ini kalau Pak Agus baca negatif 34 negatif 45 berarti ditambah. Karena sama itu ditambah. Kemudian lanjut ditambah 58. Ini dua bilangan yang berbeda, maka harus selisih. 79 selisih dengan 58 adalah 21. Tapi karena banyak yang negatif, maka hasilnya negatif 21. Baik, sekarang tidak ada tanda yang sama. Ini anak-anak bisa langsung mengerjakan dua-dua, negatif dengan negatif. Ini berarti tanda ini sama dengan ini sebenarnya. Negatif 46 ditambah negatif 48 itu 89 itu sama dengan seperti ini. Negatif 34, negatif 45. Artinya ini dijumlahkan. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 135, negatif 25. Demikian ya. Kemudian hasilnya sama ini, negatif 135, negatif 25. Hasilnya negatif 160. Ada tanda yang sama, dikurangi negatif. Ini kita ubah dulu. Negatif 37 ditambah 49 ditambah negatif 28. Nah, setelah itu dua-dua, kita kerjakan dua-dua. Negatif 3749 itu artinya selisih. Selisihnya adalah 12. Lebih banyak yang positif anak-anak, jangan lupa. Nah, ditambah negatif 28. Kalau ini juga selisih, tetapi lebih banyak yang negatif, maka nanti pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 16. Oke, selisihnya 28 dengan 12 kan 16. Soal nomor 10. 89 itu positif dikurangi 56 itu negatif. Berarti artinya ini positif dengan negatif, hasilnya selisih, ya kan? Nah, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 33. Karena banyak yang positif, maka hasilnya positif. Kemudian dilanjut ditambah negatif 35. Ini positif ditambah dengan negatif. Jangan lupa positif dengan negatif itu berbeda, hasilnya selalu diselisih. Maka selisihnya adalah 2, tetapi karena banyak yang negatif, maka hasilnya negatif 2. Baik, selanjutnya, soal selanjutnya adalah soal cerita. Nah, kemarin waktu penjelasan di video Pak Agus yang pertama, Pak Agus pernah mengatakan kalau dalam soal cerita ada kata selisih, itu artinya juga diselisih. Kalau ada kata perbedaan, itu artinya selisih anak-anak. Jadi kalau nanti kalian ketemu berapa perbedaan, itu artinya dikurangi. Ya, sekarang soal nomor 11-nya begini. Layang-layang Andi berada di ketinggian 14 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut itu artinya bilangannya adalah positif 14. Sedangkan seekor ikan koi berada di kedalaman 3 meter di bawah permukaan air laut. Itu artinya bilangannya negatif 3. Jangan lupa. Nah sekarang ini kita tambah atau kita kurangi, permasalahannya kan begitu. Nah, kita lihat pada soalnya. Hitunglah perbedaan. Nah ini ada kata-kata perbedaan.
jarak antara layang-layang Andi dengan ikan koi tersebut. Berarti pasti ini dikurangi, tetapi negatif 3 karena tadi ikan koinya bilangannya negatif 3 meter di atas di bawah permukaan air laut. Maka ya, dikurangi itu didapat dari kata perbedaan. Berarti 14 dikurangi negatif 3. Ingat, ini pelajaran yang tadi. Dikurangi negatif kan nggak boleh, maka ini harus kita ubah menjadi 14 ditambah 3, maka sama dengan pasti 17. Jadi kalau nanti pakai jadi ya tinggal menuliskan aja. Jadi perbedaan jarak layang-layang Andi dengan ikan koi tersebut adalah 17 meter. Selesai, tidak usah pakai kata di atas permukaan air laut atau apa, karena perbedaan saja. Untuk nomor 12, seekor burung elang berada di ketinggian 48 meter di atas permukaan air laut. Berarti ini kalau saya gambarkan anak-anak, nomor 12 itu, ini penggambarannya Pak Agus dulu ya. Pak Agus memiliki memiliki galon. Galon ini berisi bilangan 48 di atas permukaan air laut. Artinya bilangannya positif. Ini agak berbeda dengan soal nomor 11 tadi. Kalau ini sudah saya coba untuk pakai galon biar kalian tidak terlalu kesulitan. Kemudian sesaat kemudian elang tersebut turun 12 meter. Turun itu artinya negatif. Berarti balon kedua adalah bilangan negatif 12. Itu ya. Kemudian naik lagi. Kalau naik lagi berarti bilangannya positif. Berarti berapa? Balon ketiga adalah positif 8. Bilangan positif dalam matematika tidak perlu diberi tanda tambah. Ya, cukup ditulis begitu saja. Sekarang yang menjadi masalah pengerjaannya atau operasinya itu apa? Penjumlahan atau pengurangan? Kita lihat pada pertanyaannya. Kalau nomor 11 tadi ditanyakan hitunglah perbedaan, berarti operasinya pengurangan. Kalau sekarang berapa meter ketinggian elang tersebut sekarang, berarti itu operasi penjumlahan. Itu maka untuk nomor 12 ini dapat diselesaikan dengan cara 48 ditambah balon kedua negatif 12 ditambah balon ketiga bilangan 8. Inilah kalimat matematika. Yang dimaksudkan dengan kalimat matematika itu seperti ini. Nah, kita selesaikan seperti pekerjaanmu seperti nomor 1 sampai 10 tadi. Itu harus dikerjakan 2. 48 ditambah negatif 12 adalah dua bilangan yang berbeda. Maka harus selisih. Selisih 48 dan 12 adalah 36. Positif atau negatif? Positif kan? Karena lebih banyak yang positif. Kemudian kita lanjutkan ditambah 8. Ini juga begitu, operasi penjumlahan. Kenapa penjumlahan? Karena ini bilangan positif dengan positif. Ingat selalu, dua buah bilangan jika dijumlahkan dan sama, pasti hasilnya dijumlahkan atau ditambahkan. Kalau dua buah bilangan yang dijumlahkan tapi berbeda, maka hasilnya harus diselisih. Itu anak-anak ya. Nah ini sehingga hasilnya 44. Sekarang nomor 13 anak-anak. Seekor semut berjalan ke atas pohon. Mula-mula dia naik 18 cm. Naik 18 cm. Kalau ini kita ibaratkan balon tadi, kita memiliki balon bilangan, maka naik 18 cm adalah bilangan. Iya, betul, positif. Positif berapa? Positif 18. Beberapa saat kemudian dia turun 15 cm. Bilangannya positif apa negatif itu? Tuh, negatif kan? Balon kedua adalah bilangan negatif 15. Nah, ini karena ada 3 bilangan berarti ada 3 balon. Balon ketiga kita lihat. Lalu semut itu naik 7 cm. Naik 7 cm. Positif apa negatif? Iya, positif 7. Nah,
Nah, sehingga kalau ini dibuat dalam bentuk kalimat matematika, ini tak tuliskan sekarang. Kalimat matematika bagaimana? Matematika, kita lihat dulu pertanyaannya. Berapa cm ketinggian semut itu sekarang? Berarti operasinya adalah penjumlahan atau penggabungan. Nah, ini kalau digabungkan bagaimana? 18 ditambah negatif 15 ditambah 7. Oke kan? Kita sekarang lanjutkan. Dua buah bilangan yang berbeda hasilnya selisih 3, lebih banyak yang positif. Kemudian ditambah 7 sehingga hasilnya 10. Itu ya? Oke? Baik, nomor 14 anak-anak. Usman berada di lantai 3 sebuah bangunan berjarak 12 meter, berarti lantainya itu jaraknya 12 meter. Kemudian lantai 3-nya nggak dihitung, cuma ada lantai 1, 2, 3, dia jaraknya dari tanah itu 12 meter. Kalau ini ibaratnya balon tadi, balon bilangan, maka bilangannya pasti positif karena letaknya di atas permukaan air laut. Ya kan? Sedangkan seekor katak berada 6 meter di dasar sungai. Kalau 6 meter di dasar sungai, balon kedua pasti bilangannya adalah positif apa negatif? Rame wae. Positif apa negatif? Negatif kan? Negatif. Berapa? 6. 2 buah balon digabungkan apa dikurangi? Kita lihat pada soalnya. Berapa meter perbedaan posisi Usman dengan katak? Perbedaan. Ingat tadi perbedaan itu apa? Ya, dikurangi. Maka ini kalimat matematikanya atau KM-nya adalah 12 dikurangi negatif 6. Nah, seperti tadi, ini ada 2 tanda yang sama, tidak boleh. Maka diubah menjadi 12 ditambah 6, maka hasilnya adalah 18. Inilah perbedaan Usman dengan katak tersebut. Oke kan? Baik, sekarang agak unik soal nomor 15. Bagus, bacakan dulu. Bis maju berada di jarak 125 km dari kota Solo menuju Surabaya. Sedangkan ini berarti kalau dalam bentuk balon bilangan itu 125, gitu kan ya. Kemudian sedangkan bis Jaya berada di jarak 64 km. Nah, ini ada bilangan lagi 64. Ini agak unik nanti. Karena dari kota Solo semuanya berarti positif semua. Tetapi bis maju ini yang tetapi itu ini sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke arah Solo, sebelum melanjutkan perjalanan maksudnya ke Surabaya, dia kembali ke Solo dulu. Berarti ini jarak ini harus ditambah negatif atau dikurangi. Berarti kalimat matematikanya sebenarnya ini hanya 2 bilangan anak-anak. 125 karena kembali berarti 125 itu dikurangi 12 atau ditambah negatif 12 juga boleh. Nah, sekarang pertanyaannya perbedaan bis maju dan bis Jaya. Perbedaan itu selalu dikurangi, berarti lagi dikurangi positif bilangannya 64, bukan kok dikurangi negatif, karena dikurangi bilangannya kan positif balon kedua. Ini sebenarnya. Maka kalimat matematikanya bisa kita selesaikan dua-dua. 125 dikurangi 12 atau ditambah negatif 12, pasti ini selisih. Berapa ini selisihnya? 113. Kita lanjutkan dikurangi 64. Ini juga selisih lagi. Nah, selisih 113 dan 64 adalah 49. Ini jawaban yang nomor 15. Kalau ada jadinya ya kita lanjutkan aja. Jadi perbedaan jarak bis maju dan bis Jaya sekarang adalah 49 km dari kota Solo. Baik anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tugas ketiga kalian matematika. Semoga pembahasan ini
membantu kalian dalam belajar. Dan ingat anak-anak, kita tetap selalu menjaga jarak, tetap menjaga kebersihan, dan salam sehat selalu.